nama saya Putri Wijayanti dengan NPM 239638606. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, asal daerah saya Sragen. Saat ini saya berusia 21 tahun. Saya pernah menjadi seorang pimpinan di suatu perusahaan atau perhotelan di bidang food and beverage product, yaitu saya ditempatkan di pastry, yang mungkin jabatannya belum terlalu tinggi, tapi di situ saya yang mentraining anak-anak dari berbagai sekolah seperti SMK yang sedang melakukan magang. Visi saya adalah memberikan kepuasan terhadap produk-produk yang saya berikan kepada pelanggan atau konsumen yang sedang menginap di hotel tersebut. Dan misi saya adalah meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan. Dan saya memberikan pelatihan terhadap anak-anak yang sedang melakukan magang agar menjadi seorang yang profesional. Jalin hubungan baik dengan kemitraan atau pemasok bahan. Nah, untuk strategi yang saya lakukan adalah melakukan evaluasi setiap 1 minggu sekali untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Dan tentunya menciptakan budaya kerja yang inklusif dan berinovasi. Selanjutnya, gimana sih cara saya memulai untuk memimpin? Yang pertama nih, memahami lingkungan di suatu perusahaan tersebut atau organisasi. Kalau saya kan bekerja di suatu perhotelan. Yang pertama saya lakukan adalah memahami lingkungan di situ, memahami orang-orangnya, SOP-nya, cara-cara kerja di situ. Yang kedua adalah komunikasi yang jelas. Nah, kebanyakan orang mungkin cara kerjanya nggak baik karena adanya komunikasi yang nggak jelas. Tetapi saat saya memimpin perusahaan kemarin di bagian F&B produk, saya melakukan komunikasi yang jelas. Misalnya, saya tidak suka nih dengan hal yang seperti ini, saya sampaikan, atau ada yang perlu diperbaiki, saya sampaikan. Selanjutnya, menjadi orang yang teladan. Gimana sih orang yang teladan itu? Nah, iya, kita kerja dituntut oleh waktu, tetapi jika kerjaan kita masih banyak, apa iya kita akan meninggalkan pekerjaan kita? Tentunya tidak kan, tentunya kita akan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum kita akan pulang. Nah, jadi di situ pastinya tentunya akan bekerja lebih keras dan giat. Selanjutnya, bagaimana sih cara saya menjelaskan visi dan misi saya kepada anggota-anggota tim saya? Yang pertama nih, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh anggota. Kedua, ajak mereka diskusi. Semisal mereka ada masukan tentang pekerjaan ini bagaimana? Jangan cuma kita aja yang memberi masukan dan kita menyuruh mereka diam. Kita harus menyuruh mereka speak up juga apa yang mereka rasakan dan buat perkembangan di F&B juga. Nah, selanjutnya gimana sih cara menghadapi masalah internal dan eksternal? Yang pertama, tentunya identifikasi masalah. Gimana sih masalah ini bisa ada dan muncul? Terus gimana cara penanganannya yang tepat agar kita tidak salah langkah? Selanjutnya adalah komunikasi terbuka. Nah, komunikasi terbuka ini gimana sih? Saya melibatkan semua tim untuk berdiskusi membahas masalah yang sedang terjadi saat itu, menurut sudut pandang masing-masing setiap anggota. Selanjutnya adalah melakukan tindakan yang cepat. Jangan selalu menyepelekan masalah-masalah yang ada. Kita harus menangani sekecil apapun itu masalah, karena dari masalah kecil bisa merembet ke lainnya. Apa sih contoh dari masalah internal itu? Yang biasanya sering terjadi dari masalah internal adalah punya konflik dari anggota tim saya. Nah, jadi gimana cara mengatasinya? Biasanya saya mengajak diskusi mereka untuk membahas masalah yang ada. Gimana sih kok ini bisa terjadi dan gimana cara mengatasinya? Agar kita bisa melakukan dan mendapat solusi yang adil agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Nah, untuk masalah eksternal sendiri ya, biasanya apa sih contohnya? Kalau yang saya sering alami sendiri dari masalah eksternal adalah keterlambatan pemasok. Biasanya mungkin gara-gara di sana lagi ada cuti atau lagi liburan atau apa, biasanya pemasok itu adanya keterlambatan. Jadi solusi yang saya ambil adalah membuat perjanjian agar pemasok tetap waktu dan tidak terlambat, karena jika terlambat akan memperlambat pekerjaan kita juga.
Jadi di sini saya menggunakan gaya kepemimpinan apa sih? Di sini saya menggunakan gaya kepemimpinan situasional. Alasan saya menggunakan gaya kepemimpinan situasional adalah yang pertama, fleksibel dan saya mudah untuk menyesuaikan keadaan dan lingkungan di sana. Contohnya apa sih? Contohnya yang pertama adalah situasi yang darurat. Ketika ada masalah yang mendesak, saya akan menjadi yang direktif dan saya akan memberikan instruksi yang jelas agar mudah dimengerti oleh mereka. Situasi yang rutin, saya akan mendorong mereka untuk mengungkapkan ide-ide apa yang ada di pikiran mereka secara individu agar berjalannya pekerjaan. Kemudian, bagaimana sih cara saya mengambil keputusan? Yang pertama, analisis data. Kumpulkan fakta yang mendalam dan secara jelas untuk memahami situasi yang ada. Yang kedua, evaluasi. Bukan penilaian terhadap risiko, keuntungan, dan dari setiap opsi. Nah, yang terakhir nih, implementasi kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling penting nih, belajar dari pengalaman. Melakukan evaluasi tindakan terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kita lewatkan untuk kedepannya biar kita bisa belajar untuk tidak mengulanginya. Yang terakhir, menjadi pribadi yang teladan, berusaha menjadi inspiratif, jujur, dan bertanggung jawab sebagai pemimpin.